Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Feki Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah cuitan di Twitter, teman-teman. Ya, jadi cuitan ini berasal dari seorang dokter. Siapa lagi kalau bukan si dokter Tifa yang terus nyinyir terhadap pemerintahan saat ini, khususnya terhadap Presiden Jokowi. Nah, cuitannya kali ini tentang resesi tahun 2023. Yang katanya tahun 2023 adalah tahun yang gelap, ya, di mana akan terjadi krisis dan lain sebagainya. Langsung saja saya bacakan cuitan dari Dr. Tifa ini di akun Twitternya, teman-teman. Eropa musim dingin tanpa listrik dan gas. Rawan pangan membayangi. Demikian juga dengan Australia dan negara-negara lain. Dunia hadapi tahun gelap mulai tahun 2023. Sementara ada negara miskin dengan pongahnya bangun ibu kota metaverse di tengah hutan. Siapa ini yang gila? Jadi saya sudah tunjukkan cuitannya, teman-teman. Teman-teman bisa baca cuitannya. Yang saya mau tanggapi dari cuitan si dokter Tifa yang terhormat ini. Begini Ibu Dokter Tifa yang terhormat. Rencana pembangunan IKN ini bukan saja terjadi di era Presiden Jokowi. Rencana pembangunan IKN ini sudah direncanakan dari presiden-presiden sebelumnya. Tetapi, sayang seribu sayang, rencana tinggal rencana. Kenapa? Karena uang rakyat dikorupsi. Nah, barulah di zaman Presiden Jokowi sekarang ini, IKN itu ada eksekusinya. Ya, jadi kalau Anda bilang ada negara miskin yang dengan pongahnya ingin membangun ibu kota metaverse di tengah hutan, menurut saya Anda salah. Ya. Karena rencana pembangunan ini seperti yang saya bilang tadi, bukan saja terjadi rencananya di era Presiden Jokowi, tetapi rencana ini sudah dilakukan, sudah direncanakan dari era presiden sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ya, pembangunan ibu kota negara baru ini menurut saya bukan tanpa rencana yang matang, bukan tanpa kalkulasi anggaran yang matang. Analoginya seperti ini, Ibu Dokter yang terhormat. Ketika Anda membangun sebuah rumah, apakah Anda tidak memperhitungkan anggaran, batu, semen, pasir, seng, kayu, dan lain sebagainya? Atau Anda hanya membangun tanpa melakukan perencanaan anggaran, kalkulasi anggaran? Anda hanya membangun-bangun saja. Kalau itu yang Anda lakukan, ya, jangan Anda samakan pikiran Anda dengan pemikiran orang-orang lingkaran Presiden Jokowi. Jangan Anda samakan pikiran Anda dengan pikiran seorang Presiden Jokowi. Membangun ibu kota negara baru itu, ya, orang sudah rencanakan, ada rancangan anggarannya, ada kalkulasi anggarannya. Tidak mungkin orang sembarangan membangun ibu kota negara. Sementara di tahun 2023 nanti yang katanya akan terjadi resesi ekonomi. Nah, sekarang Anda sudah gembar-gembur di media sosial Anda. Pertanyaan saya kepada Anda, ya, apa kontribusi Anda terhadap pemerintahan saat ini? Untuk membangun ibu kota negara baru. Jangan ibu kota negara baru lah. Apa kontribusi Anda dalam membangun daerah-daerah di Indonesia? Apakah ada kontribusi Anda? Atau hanya cuitan Anda saja di media sosial? Lalu kemudian Anda berpikir bahwa Anda sudah membangun negara ini dengan cuitan Anda? Menurut saya Anda salah besar. Jadi, Ibu Dokter yang terhormat, kalau Anda tidak punya kontribusi apa-apa dalam membangun negara ini, sebaiknya Anda nikmati saja. Negara Indonesia ini menyediakan fasilitas untuk Anda tinggal. Silakan Anda nikmati. Daripada Anda pusing untuk nyinyir terhadap pemerintahan saat ini. Biarkan saja pemerintahan saat ini membangun negara ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih disegani dari negara-negara lain.
Kalau Anda mau mengkritik, menurut saya tidak ada salahnya. Siapapun bebas, berhak untuk mengkritik pemerintahan saat ini, apalagi Anda dari pihak oposisi. Jadi menurut saya tidak ada salah ketika Anda mengkritik. Tetapi, kalau Anda mau mengkritik, seharusnya Anda juga memberikan solusi. Jangan hanya mengkritik tanpa solusi. Itu bukan mengkritik tapi nyinyir. Kalau Anda mengkritik, apa solusi Anda yang sudah Anda berikan terhadap Presiden Jokowi dalam mencegah pembangunan IKN di Kalimantan sana? Seharusnya ya, profesi dokter itu profesi yang mulia. Saya hormat terhadap dokter-dokter. Karena dokter itu menolong orang lain, menolong pasien, membuat orang lain menjadi sehat, memberikan resep dokter, membantu pasien, memberikan pengobatan, ya. Tetapi yang saya lihat profesi dokter di diri Anda justru tidak nampak Anda sebagai dokter. Justru Anda nampaknya sebagai kritikus, ya. Dan daripada Anda nyinyir terhadap pemerintahan saat ini, saya sarankan Anda untuk mengurus suami Anda, anak-anak Anda. Jangan sampai Anda terlalu sibuk nyinyir terhadap pemerintahan saat ini, Anda lupa terhadap suami dan anak-anak Anda. Saya bukan mau mengajari Anda, tetapi ini hanya peringatan terhadap Anda. Boleh mengkritik, tapi ingat, harus ada solusinya. Jangan mengkritik secara subjektif, Bu. Ibu sebagai seorang dokter, yang menurut saya adalah profesi yang sangat mulia. Seorang yang bergelar dokter adalah orang yang menurut saya sangat pintar dan cerdas. Seharusnya Anda itu mengkritik secara objektif. Lihat juga apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Tidak semuanya buruk. Yang dilakukan pemerintahan saat ini ada juga yang baik. Malah lebih banyak yang baik. Bukan berarti pemerintahan saat ini tidak ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Tetapi jangan hanya kita berpatokan pada kekurangan tersebut. Kita harus melihat kelebihan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tahun 2023 akan ada resesi, Eropa, Australia, dan lain sebagainya akan mengalami bla 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 bla. Kemudian ada negara miskin yang dengan pokoknya membangun ibu kota metaverse di tengah hutan, menurut saya Anda salah. Ya. Seperti yang saya bilang, pembangunan ibu kota negara baru rencananya itu bukan hanya di era Presiden Jokowi, dari era-era presiden sebelumnya. Jadi kalau Anda mau mengkritik, sertakan solusinya, bukan mengkritik tanpa solusi. Ya. Seharusnya Anda pikir dulu baru bicara, bukan bicara dulu baru pikir.